Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana. Dan saya Herul Dani. Kami akan membahas soal uji kompetensi keahlian teknik komputer jaringan paket 4 tahun 2023. Nah, ini merupakan soal yang akan kita kerjakan dari nomor 1 sampai 19 ya. Di sini kita akan bertindak sebagai network system administrator. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan melihatkan topologi yang sudah kita buat. Baik, untuk topologi yang sudah kita buat seperti ini, yang nanti akan kita kerjakan konfigurasi mikrotiknya. Dari ESP atau internet, kita menuju ke mikrotik router melalui ETH1 dan nanti dikonfigurasi secara otomatis atau melalui DHCP. Dari mikrotik router ke PC1 atau client 1 melalui jalur port ETH2. Dari mikrotik router ke switch melalui port ETH3. Dari switch ke access point itu di sini bebas, dari beberapa port di switch bisa dicolokkan di mana saja. Dan dari access point menuju smartphone itu menggunakan jaringan secara wireless atau nirkabel. Dari mikrotik router ke PC2 atau client 2 melalui jalur port ETH4. Ini merupakan perangkat-perangkat yang kita butuhkan untuk mengkonfigurasi mikrotik. Untuk langkah pertama, kita colokkan kabel ETH1 ke dalam port mikrotik. Kemudian port ETH2 kita sambungkan ke PC client 1. Baik, langsung saja kita masuk ke menu window. Di sini pastikan IP address-nya 0000 ya. Kemudian klik MAC address-nya. Pastikan password juga 0 ya, kita belum mengisi sama sekali di sini. Kemudian connect saja. Oke, setelah connect, kita diminta untuk membuat password. Nah, ini di close saja karena kita akan membuatnya yang baru. Oke, kita ke menu sistem, ke password, ke new password. Kita isikan 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya juga samakan saja, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita ke klik password. Nah, kita kembali ke soal, kita akan mengerjakan soal nomor 4 dan 5 dengan IP address sesuai dengan yang diberikan ESP. Baik, kita ke menu IP, ke menu DHCP client, kita tambahkan di sini, pastikan interface-nya Ether1, lalu kita apply, oke. Dan kita pastikan statusnya harus bound. Ini di close. Soal lagi, kita tandai bahwa ini sudah kita kerjakan. Lalu inbox lagi. Lalu kita akan mengerjakan DNS. Ini DNS. Kita checklist di allow remote request. Kita apply, lalu oke. Tandai lagi di sini. Ini kita akan melakukan penandaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bridge ya. Kita akan Nomor 11. Ya. Kita akan menggabungkan ETH3 dan juga ETH4. Kita ke menu bridge. Kita ketik plus di situ. Kemudian nama bridge-nya kita tambahkan password. Baik. Apply. Oke. Kemudian di post kita klik, kemudian tambahkan ETH3 ya. Kemudian apply, kemudian oke. Kita plus lagi. Kita tambahkan ETH4. Kita apply, kemudian oke. Oke, bridging ETH3 dan 4 sudah kita kerjakan. Kemudian kita menambahkan IP address.
address, kita klik plus, kita tambahkan addressnya sesuai dengan soal ya. Oke. Kita pilih header 2. Biar apply, oke. Kita tambahkan lagi untuk bridge yang sudah kita buat tadi. Kita ke plus, pastikan untuk bridge hotspot, kemudian IP address-nya sudah kita copy tadi, kemudian apply, oke. Oke, langkah berikutnya kita ke IP firewall. Kita di menu NAT, kita klik plus di situ, kemudian di general, style-nya tetap srcNAT, kemudian di out interface-nya kita pilih Ether 1. Oke, action-nya jangan lupa kita pilih Masquerade, kemudian apply, oke. IP address sudah kita buat. Kemudian kita akan mengisi nomor 7 dan juga nomor 14. Kita ke Runbox lagi. Kita pilih IP DHCP server. Oke, di DHCP setup kita klik. Kita pilih Ether 2 sesuai soal ya. Next saja di situ. Next di sini kita rubah ya, jadi 200. Kemudian next, oke. Oke, kita tambahkan lagi data setup. Kita pilih bridge hotspot, kemudian next. Nah, di situ kita rubah jadi angka 51. Next, oke. Next soal, kita tandai yang tadi 7 dengan 14 ya. Di sini terlihat belum ada koneksi internet, maka dari itu kita ke menu control panel buat enablekan jaringannya. Kita ke data setting. Di sini di Ether 2 kita disable lalu enable. Tunggu sampai processingnya selesai. Sampai di sini terkoneksi sudah terhubung ke internet. Dan nanti menu inbox-nya juga akan keluar sendiri dan kita dimintai password ulang. Kita klik dulu di sini MAC address-nya, lalu kita berikan password 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita langsung connect. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu SNTP yes. Kita ke menu inbox, ke sistem, lalu kita pilih SNTP client. Di sini kita checklist di enable-nya, lalu kita isikan di sini 0.id.pool.ntp.org. Ya. Di sini kita isikan 0.id.pool.ntp.org. Untuk di bawahnya kita samakan, kita copy saja. Ya. Kita paste, tapi di bawahnya kita ganti di bagian 0-nya kita ganti menjadi 1 seperti ini. Nah, kita apply saja. Nah, nanti sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kita tinggal oke. Oke, kita ke soal lagi. Ini sudah ya. Kita tadi dulu. Kemudian kita mau mengerjakan soal nomor 8, 9, dan juga 10. Buat firewall agar IP ini sampai ini tidak dapat ping per router.
kita masuk ke menu inbox, kita pilih IP, kemudian firewall. Di field tertulis kita klik, kita plus, di chain kita pilih input. Nah ya, addressnya Copy saja. kita copy saja ya dari soal. Ini supaya mempermudah. Ini. Kita tambahkan di sini. Ya. Kemudian di DST address-nya kita tidak dapat ping ke router. Berarti kita menggunakan IP router ya. Atau ETH1 dari internet. Kita klik dulu, kita lihat IP-nya. Jadi kita akan copy saja. Nah, Kita pilih yang kita pilih ETH1. ETH1. Sini ya. Oke. Kita di sini. Aksesnya dihilangkan. Kemudian di protokol kita pilih ICMP ya, jangan lupa. Kemudian actionnya kita pilih drop. Kemudian apply. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk mengisi nomor 9. C-nya kita pilih input lagi. Di set address-nya Kita copy kita lagi. copy lagi, kita samain nama soal. Nah ini ya. Jadi, kita masukkan di set address-nya ya. Kemudian DST address-nya tujuannya tidak dapat ping Ke wireless. ke wireless. Nah, dapat ping ke wireless ya di sini ya. Kita ke address sini. Kita klik, kita copy, kemudian kita paste di DST address-nya. Oke, kita bisa. Untuk protokol tetap ya CMP. Untuk actionnya kita pilih drop lagi. Kemudian apply. Oke, baik nomor 8 dan nomor 9 sudah kita kerjakan. Dan kita akan mengerjakan nomor 10. Kita ke inbox lagi. Kita masuk ke menu filter list ini. Kita tambahkan kembali. Di general kita pilih input ya, hanya input saja. Kemudian di action kita pilih log. Di log trafficnya kita klik tersimpan di disk. Kemudian pilih apply. Oke. Baik, nomor 10 sudah kita kerjakan. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengetes atau pengujian nomor 8 dan nomor 9. Keterangannya, buat firewall agar IP 192.168.22.2 sampai dengan 100 tidak dapat ping ke router. Oke, untuk cara pengujiannya kita dapat ke Windows R, kita klikkan CMD di sini, lalu kita oke. Nah, di sini kita harus tahu dulu IP yang kita dapat berapa. Maka dari itu kita ketikkan IP config atau IP configuration. Nah, di sini keterangannya kita dapat IP 192.168.22.200. Ya. Selanjutnya kita ngeping ke router. Nah, di sini kita
IP routernya kita copy dulu ke info, ke address. Nah, ini IP router. Oke, tapi kita paste. Untuk slash-nya tidak usah dibawa, lalu kita enter. Nah, di sini keterangannya reply atau dapat diakses, tidak ke blok ya. Selanjutnya kita uji nomor 9, yaitu dari IP yang sama tadi atau IP 192, 168, 22.100.1 sampai dengan 199 tidak dapat ping ke klien wireless. Ke menu info, kita ke bridge, kita copy IP bridge-nya, copy, lalu kita pingkan lagi. Ya, sama hasilnya. Ternyata dapatnya reply. Karena angka 200 itu tidak termasuk keduanya ya. Nah, tadi kita dapat di sini keterangannya reply. Ya, di sini reply semua. Nah, kenapa reply? Karena IP yang kita dapat 192.168.22.200 tidak ada dalam IP yang akan kita blok ini, ya, lebih dari IP blok ini. Jadi otomatis tidak bisa di blok. Tidak dapat akses ke keduanya, ke router maupun ke timers. Oke. Untuk pengujian nomor 8 dan 9 selesai. Kita ke menu info, login berarti. Nah, selanjutnya kita ke menu sistem, cari login. Nah, di sini kita rubah menjadi actionnya menjadi disk. Ya, seperti tadi yang nomor 10 kita buat, yaitu tersimpan di disk. Apply, oke, dan terapkan di semuanya. Disk, apply, oke. Apply, oke. Apply, oke, selesai. Lalu selanjutnya kita akan ke menu hotspot. Di menu hotspot kita pilih servers ya. Kita pilih hotspot setup. Kemudian kita pilih yang di hotspot. Pilih satu hotspot ini. Kemudian next. Juga di sini kita beri nama Khairul Maulana. Kemudian next, oke. Kemudian di server profiles kita double klik yang di bawah ini, yang Khairul Maulana yang kita buat tadi. Double klik di menu login, kita unchecklist cookie-nya. Oke, kita nggak pakai radius juga, hanya cookie-nya saja. Kemudian apply, oke. Langkah selanjutnya, sebelum kita menyetting Midmount, kita setting perangkat akses point-nya dengan cara mereset di bawah tombol kecil ini. Ditekan sampai indikator lampunya menyala semua seperti ini. Langkah selanjutnya, masukkan kabelannya di port mana saja selain di port biru. Lalu kita koneksikan lagi ke PC 1. Nah, untuk menyettingnya kita klik saja di sini ya, di new tab, ketikkan IP dari access point. Kita menggunakan TP-Link, jadi IP-nya 192.168.0.1. Ya, di sini sudah ada biru-biru, kita klik, lalu masuk ke ini tampilan awalnya ya. Sini kita diminta untuk password. Di sini kita klikkan saja, yaitu admin 12 atau admin 12. Nah, seperti ini. Di bawahnya juga sama, admin 12. Ya, sama.
Oke, kita start saja. Nah, sudah masuk di menu ini, langsung kita menuju ke di sini ada operation mode. Di sini kita akan mengganti dulu menjadi access point, ya. Kita klik save, oke, dan tunggu. Kita akan menunggunya. Oke, setelah selesai tadi ya, kita akan dimintai password ulang, yaitu sama seperti tadi, admin 12 atau admin 12. Oke, kita masuk lagi ke menunya. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik wireless. Nah, di wireless ini kita di sini ada wireless network name, atau di soal itu ada yang namanya SSID, ya. Di sini ada yang namanya SSID. Nah, di sini SSID-nya nomor 13-nya adalah nama peserta @hotspot nestchip, ya. Ini kita samakan. Sini kita klik saja Herul Maulana @hotspot. Nah, seperti itu ya. Kita lalu klik saja save. Nah, tunggu sampai ininya selesai. Apabila kurang yakin, nanti kita bisa klik lagi saja, nanti 2 kali lah untuk meyakinkan bahwa sudah tersave. Nah, lanjut kita ke menu wireless security. Di sini kita disable wireless security-nya. Nah, cukup di sini saja, langsung kita ke bawah, kita klik save. Nah, setelah kita menyetting perangkat access point, kita tandai dulu yang nomor 13, karena tadi sudah diisi ya SSID-nya. Tadi dengan nama Herul Maulana @hotspot nestchip. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal nomor 15, yaitu membuat akun hotspot di aplikasi Micmon. Nah, di sini tampilan awalnya yaitu dimintai username dan password. Nah, di sini untuk username-nya kita isi Micmon saja, Micmon dengan huruf kecil. Nah, untuk passwordnya bukan di mikrotik, tapi kita isi 1, 2, 3, 4. Hanya sampai 4 saja untuk password. Setelah itu kita klik login. Nah, nah, setelah masuk ke menu awalnya, lalu kita di sini langsung ke add filter saja, karena kita akan membuat baru. Nah, di sessionnya kita isikan nama kita, Herul Maulana. Ya. Untuk IP mikrotiknya nanti kita isikan dari IP bridge di Winbox, yaitu seperti ini. Kita klik IP bridge-nya. Nah, di sini bisa kita copy saja langsung, lalu kita pergi lagi ke Micmon. Ya. Seperti ini. Nah, username-nya kita isi admin. Untuk passwordnya kita isikan sesuai yang di mikrotik tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tadi kan kita ngisi password 1, 2, sampai 5. Nah, hotspot name-nya kita isikan sama saja, Herul Maulana voucher misalkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk DNS name-nya seperti tadi yang kita sudah isikan di menu hotspot, yaitu Herul Maulana.com. Nah, seperti itu kan. Nah, di sini ada link record-nya, kita enable. Oke, kita coba save dulu ya. Setelah di save, kita coba ping. Nah, di sini keterangannya ping oke. Menandakan bahwa kita bisa masuk ke dalam menu Micmon-nya. Kita coba connect. Ya, kita masuk ke menunya, lalu kita klik hotspot, user profile. Nah, kita di sini ada the profile. Nah,
di sini kita mengerjakan sesuai soal yang ada di sini. Buat akun hotspot di aplikasi Micmon, dan pertama yaitu A, 10 akun hotspot dengan bandwidth unlimited. Kita ke Micmon lagi, namanya adalah A. Nah, untuk syarat usernya kita isi. Nah, di expired mode-nya kita isi remove. Nah, validity-nya kita isi 24H. Nah, ininya bisa kita isi dengan jumlah tarif yang akan kita jual. Misal saja 2000, ya, seperti ini. Sudah save. Nah, itu untuk akun pertama. Nah, sudah dibuat. Lalu kita klik add profile lagi untuk membuat akun yang kedua, yaitu B, dengan name B, 10 akun hotspot. Nah, di sini ada keterangan download 2048 kbps dan uploadnya 1024 kbps. Nah, nanti kita setting di situ. Oke, kita ke menu Micmon lagi. Di sini name-nya adalah B. Lalu seperti tadi, ininya diisi remove, ininya 24H, ininya harga tarifnya 2000. Nah, seperti ini. Nah, ini rate limitnya. Tadi kan ada keterangan di sini downloadnya 2048 kbps, di sininya 1024 kbps. Nah, harus dipastikan karena di sininya up dulu baru download. Jadi tadi up-nya kita isi saja dengan 1M per 2M karena tadi upload. Sudah seperti itu, lanjut kita save saja. Lalu ada di profile lagi, kita membuat akun yang ketiga, yaitu namanya C dengan. Nah, di sini ada keterangan lagi, syarat usernya itu 3 atau 3 syarat user, atau satu akun bisa menggunakan 3 pengguna. Nah, kita ke Micmon, di sininya kita isikan 3 di syarat usernya. Lalu ininya expired mode-nya kita isikan sama, ininya sama, dan ininya juga sama saja agar mudah. Lalu save. Setelah di save, kita ke user, kita pilih generate. Nah, di sini kita isikan 10 dulu untuk akun A, nanti kita buat. Ininya hotspot 1 di servernya. Untuk name like-nya bebas, itu berapa saja. Di sini kami menggunakan 3. Untuk prefix di sini kita menggunakan 2M. Nah, profilnya kita pilih yang A. Seperti itu. Lalu kita klik di generate. Processing, lalu kita generate lagi. Sininya kita sesuai dengan B masih 10. Sininya hotspot 1. Ininya bebas. Kami menggunakan 3. Prefixnya 2M. Untuk profilnya default yang B. Nah, yang tadi kita sudah buat. Sudah di generate. Lalu kita generate lagi sini. Nah, untuk akun yang ketiga yaitu 5 akun. Kalau tadi yang 210, yang ketiga hanya 5 akun. Jadi kita buat 5 akun, di sini kita tuliskan 5. Nah, servernya hotspot 1, sininya bebas, dan 2M. Ya. Nah, yang profil kita cek. Generate. Setelah sudah disetting semua, untuk mengeceknya di mana, Kak? Nah, untuk mengeceknya kita pergi ke user list. Nah, di sini sudah terdapat tadi yang sudah kita generate semua ya, dari A. Untuk mengeceknya, kita pergi ke menu profile di sini. Nah, kita di sini klik saja A dulu. Kita lihat yang akun A, benar tidak ada 10. Nah, kita hitung 1 sampai 10 ya, benar. Nanti di komennya kita klik juga A. Nah, untuk voucher yang diecerkannya, kita bisa lihat di QR. Kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini. Bisa menggunakan kode QR ataupun password seperti biasa seperti ini. Nah, itu dia. Setelah menyeting Micmon sesuai topologi yang kita buat, kita akan koneksikan switch. Langkahnya dari Ether 3 di Mikrotik kita sambungkan ke, di sini portnya bebas, mau port mana saja. Setelah itu kita sambungkan lagi dari access point ke switch.
karena ini tugasnya berfungsi untuk jembatan. Oke, tadi kita sudah setting untuk nomor 15. Kita tandai dulu semuanya. Nah, sampai sini kita tandai. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke menu inbox. Untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan yaitu login page. Nah, caranya kita ke menu file. Nah, di sini kita kecilkan saja ya. Ini nanti kita ke menu foldernya saja. Ini kita kecilkan. Nah, di sini untuk caranya mudah, tinggal kita tekan saja seperti ini. Nanti bisa diselipkan di mana saja. Contoh, misal seperti ini. Saya ulangi. Oke. Agar tidak tertumpuk, kita akan kasih di atas seperti ini. Nah, tunggu sampai uploadnya selesai. Oke, ini sudah selesai. Untuk cara mengeceknya kita ke IP, hotspot. Nah, di sini untuk memasangnya seperti ini. Nah, di sini ada HTML dari directory. Nah, kita ganti dengan Maulana login page. Seperti itu. Lalu kita klik apply. Oke. Close. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengerjakan soal yaitu nomor 16, 17. Nah, nanti karena ini sudah dikerjakan tadi, kita isi dulu ini. Kita tandai dulu, sebentar. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan pengujian dulu di nomor 15 yaitu yang B, 10 akun hotspot dengan keterangan downloadnya 2048 kbps, uploadnya 1024 kbps. Dengan perantara yang akan kita uji yaitu sesuai topologi tadi. Nah, di sini adalah kita menggunakan PC2 dengan jalur ETH4. Karena ETH4 masuk ke dalam lingkup bridge yang tadi kita gabungkan, yaitu ETH3 dan 4. Nanti akan kita uji dengan secara menggunakan wireless di sini. Oke, untuk langkahnya seperti ini. Karena kita kekurangan dalam praktikum, kita akan memindahkan dari kabel port ETH2 ini ke port ETH4 dan PC-nya tetap sama karena kita menggunakan satu PC. Tapi tetap nanti akan kita laksanakan pengujian. Oke, kita tadi sudah mengganti portnya karena kekurangan alat ya. Di sini kita ke Chrome saja. Kita tuliskan atau ketikkan DNS yang sudah kita buat, yaitu Herul Maulana.com. Nah, di sini sudah biru berarti insya Allah ada. Ya, seperti ini. Ini login page yang kita ekstrak tadi atau yang kita pindahkan tadi ke Mikrotik ya seperti ini. Ini jadinya. Nah, untuk cara pengetesannya nanti kita akan menggunakan voucher yang sudah kita buat, yaitu voucher yang B. Kita copy ya, sini. Paste, lalu passwordnya juga sama. Kita copy, lalu paste. Kita coba login, mudah-mudahan bisa. Ya, kita di sini sudah login. Oke, untuk cara pengujiannya, di sini kita klikkan saja ya, uji kecepatan internet, atau bisa juga yang namanya test speed. Nah, kita coba nanti di sini jalankan uji kecepatan. Klik saja, kita menunggu hasil. Mohon bersabar. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk di sini keterangannya untuk download 1.78 dan untuk upload 0,96. Nah, kita lihat dulu di soalnya apakah benar seperti itu. Nah, untuk download yaitu
2048 kbps atau kita istilahkan 2M atau 2 MB. Nah, untuk uploadnya itu 1M. Nah, ini untuk download sudah kurang ya. Tadi karena batasnya 2M, ini hanya 1,78. Nah, yang uploadnya juga tadi 1M, ini 0,96. Jadi kita lanjut, kita lihat soal. Kita akan mengerjakan soal nomor 3 dan 17. Nanti setelah itu kita akan mengerjakan soal nomor 16. File yang akan kita blok adalah sebagai berikut. Ada MP3, MKV, DOC, dan XLS. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Kita ke menu inbox dan nanti akan dijelaskan oleh Kak Heru. Jadi langkah pertama kita ke menu IP, kemudian web proxy. Nah, di sini kita checklist enable-nya. Kemudian sesuai dengan soal, tes administratornya kita ubah Herul Maulana smkn1cipunagara.ch.id. Oke, sudah betul. Oke, Ya, seperti itu. kemudian change on disk-nya kita checklist. Kemudian kita pilih fly. Kemudian kita pilih akses untuk menambahkan file-file yang akan kita blokir. Kita menu ketik atau klik plus di sini. Kemudian DST port-nya kita isi 80. Kemudian di path-nya kita klik bintang MP3. Kemudian di deny, di action maksudnya kita pilih deny. Kemudian apply, oke. Kemudian kita bikin lagi. DST port-nya juga sama 80. Kemudian di path-nya kita pilih MKV. Kemudian action-nya masih sama ya, deny. Kemudian apply, oke. Terus kita tambahkan lagi. DST port-nya masih sama 80. Path-nya kita pilih page ya. Kemudian action-nya masih deny. Kemudian apply, oke. Terakhir kita tambahkan DST port-nya 80. Path-nya kita tambahkan XLS di situ. Kemudian action-nya kita pilih deny lagi. Kemudian apply, oke. Oke, semuanya sudah kita tambahkan ya file-filenya. Kemudian kita masuk ke menu IP firewall. Nah, di sini kita pilih menu NAT. Kita tambahkan di general, CHI-nya kita pilih DST NAT, destination NAT. Kemudian di protokol kita pilih 6 TCP, tinggal klik saja. Kemudian DST port-nya kita tambahkan 80. Ani port-nya juga sama 80. Dan untuk memblokir kita pilih yang in interface ya. Pilih yang in interface, kita pilih yang bridge hotspot. Kemudian di action kita pilih redirect di sini ya, redirect. Kemudian to port-nya isikan 80. Kemudian apply, oke. Oke, tadi sudah penyetingan. Sekarang kita bagian pengujian. Untuk langkah pengujiannya kita ke menu Chrome saja, ya. Nah, di new tab ini kita tuliskan tadi blokannya. Di sini kita tuliskan saja index of MP3, ya, seperti ini. Kita enter, lalu kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah terbukti ya, ternyata keblok. Nah, di sini dengan change administratornya is Herul Maulana SMKN 1 Cipunagara ch.id. Yang kedua, index of MKV. Nah, enter, lalu kita klik. Ya, ini juga sama. Ya, sudah keblok. Selanjutnya, yang ketiga, index of DOC atau doc. Ya, kita enter. Lalu kita pilih ini. Ya, ini juga sama. Keblok. Nah, terakhir kita pilih XLS. Nah, ya, sama. Oke. Nomor 3-nya kita centang dulu ya. Kita checklist, udah. Kita beri tanda.
Nah, nomor 17-nya juga kita beri tanda. Nah, kita akan mengerjakan soal berikutnya, yaitu soal nomor 16. Kita soal terakhir ini. Oke, kita ke menu inbox. Ya, ini close-in saja, nggak apa-apa. Kita ke IP, ke firewall. Nah, di sini kita ke menunya NAT. Nah, di NAT ini kita cari di bawah, kita scroll saja. Kita klik yang ini. Nah, di sini di general, nanti ke extra. Nah, di sini kita dan teman-teman bisa klik saja ini. Nah, di sini bisa klikkan 07. Nah, nanti sampai dengan 16.00. 16.00. Nah, seperti itu. Kita apply. Oke. Nah, itu dia, teman-teman. Kenapa Kak merah? Nah, karena kami atau sekarang sudah pukul 17.31. Nah, kita tidak bisa menggunakan internetnya lagi karena sekarang sudah melebihi batas yang sudah ditentukan. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, itu dia video pembahasan tentang soal uji kompetensi keahlian teknik komputer jaringan paket 4 tahun 2023. Kami harap bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila di dalam video itu banyak kekurangan dan banyak kesalahan lainnya, karena kami juga masih belajar. Jadi tetap semangat belajar. Semangat. Ya. Jangan lupa share, Like, comment, and subscribe. Bye-bye. bye-bye. See you next time. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her.